Parents. Selamat siang. Oke, selamat siang Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak Sobat IA. Selamat siang, Miss. Oke. Selamat siang, Ibu Patrick. Oke, terima kasih sekali sudah datang dan join di acara IF Talk kita kali ini. Sebelumnya saya sangat senang sekali karena bisa bertemu dengan IF Parents semua dalam keadaan sehat dan tentunya tetap terus sehat. Oke, IF Parents, ada beberapa tata cara yang akan saya sampaikan selama acara ini berlangsung. Yang pertama, kami mohon IF Parents untuk mematikan mikrofonnya demi kelancaran acara kita. Oke. Nah, kalau IF Parents, Nah, kalau IF Parents ada pertanyaan, langsung ketik di chat box kita. Pertanyaan yang terpilih akan dibacakan dan langsung dijawab. Dan pastikan IF Parents terus bersama kami dalam acara IF Talk ini sampai akhir acara karena ada promo menarik yang kami tawarkan untuk IF Parents tentunya. Oke, IF Parents, bersama saya Patricia, senang bertemu dengan Anda dan terima kasih. Kita mengadakan acara IF Talk dengan judul Perkembangan Anak Selama Masa Pandemi, Apa yang Hilang? Untuk menjawabnya, kita menghadirkan narasumber, yaitu Ibu Dian Lestari. Beliau adalah psikolog yang mendirikan Quadra Sinergi Consulting, berpengalaman di Industrial and Organizational Psychology with interest in Parenting and Developmental Psychology. Halo Ibu Dian. Halo Miss Pat dan rekan, juga semua IF Parents. Senang sekali bertemu pada sore hari ini. Terima kasih sudah mengundang saya di acara IF Talks ini. Dengan senang hati. Ibu, kabarnya gimana Ibu? Alhamdulillah sehat dan pastinya semangat ketemu IF Parents semua. Oke Ibu, baik, kita mulai yang Ibu nih. Kan kita banyak ketahui bahwa selama pandemi ini banyak ya sekali yang berubah. Seperti ketika kita keluar rumah, kita harus memakai masker. Nah, anak-anak juga kan Ibu yang biasanya pergi ke sekolah pagi hari, sekarang belajarnya di rumah. Ya, betul sekali. Itu memang betul. Banyak sekali perubahan dan anak-anak perkembangannya juga terpengaruh gitu ya. Nah, itu Ibu. Baik. Nah, IF Parents kan nih punya nih anak dari usia dini hingga remaja. Jadi ada nggak ya Ibu hal-hal penting yang pastinya ada dong untuk membuat Ibu IF Parents tetap perhatikan perkembangan anaknya ini selama masa pandemi. Oke, baik. IF Parents pasti kan juga care ya dengan anak-anaknya, maka wajar sekali mempertanyakan itu gitu. Akan tetapi kalau untuk sebelum membahas itu akan lebih baik apabila kita membahas mengenai perkembangan itu sendiri gitu. Perkembangan itu apa, kemudian aspek-aspek apa saja yang perlu dikembangkan, dan kemudian kenapa sih kok bisa pandemi ini bisa berdampak pada perkembangan anak gitu dulu kali ya Miss Pat. Oke, jadi kita bisa mulai dari definisi dari perkembangan dan apa bedanya dengan pertumbuhan gitu. Jadi kadang orang tua belum memahami bahwa pertumbuhan itu lebih kepada fisiknya gitu ya. Pertambahan sel, kemudian bertambahnya berat badan, bertambahnya tinggi gitu. Nah, kalau itu mungkin cocoknya dibahas sama dokter anak gitu ya. Sedangkan kalau perkembangan itu lebih kepada bertambahnya kemampuan, ada perubahan gitu ya dalam suatu pola yang cenderung terukur, teratur gitu, dan juga bisa diramalkan, dan itu merupakan hasil dari kematangan. Nah, dipengaruhi oleh apa? Oleh aspek yang oleh perubahan aspek sosial psikologis yang ada di lingkungannya. Nah, apalagi sekarang pandemi ya, banyak perubahan, itu makanya bisa berdampak pada perkembangan anak. Nah, kemudian aspek perkembangan anak itu apa saja? Nah, ada ya mulai dari aspek fisiknya, itu ya motorik kasar dan halusnya, kemudian kognitif. Nah, ketika kita membahas mengenai kognitif, maka kadang-kadang orang tua salah paham Miss Pat, dikiranya itu kemampuan akademik gitu.
Oke. Jadi ini bukan sama sekali ya Ibu ya? Betul, kalau ini lebih apalagi ini untuk usia dini ya, ini lebih kepada kemampuan berpikir yang dasar, misalkan seperti memorinya, kemudian konsentrasinya, kemudian kemampuan pemahamannya gitu ya. Jadi belum matematika, bahasa belum gitu. Terus kemudian sosial gitu ya. Sosial itu lebih kepada anak memahami siapa sih diri saya, kemudian hubungannya dengan orang yang ada di lingkungan sosialnya dia gitu ya. Kemudian emosional, seberapa anak mengenali apa perasaan yang dia alami, kemudian bagaimana sih perasaan orang lain, apa yang memicu perasaan itu, dan bagaimana mengelolanya gitu ya. Kemudian bahasa di sini mengenali simbol-simbol, kemudian juga memproduksi suara dan lain-lain gitu ya, berkomunikasi dengan orang di sekitarnya. Kemudian karakter ini sendiri adalah penanaman nilai budaya ya, dan itu merupakan optimalisasi dari yang 5 yang sebelumnya saya sebutkan gitu Miss Patricia. Oke. Nah Ibu, kali kita bisa mulai dari perkembangan anak usia dini. Oke. Jadi yang lupa saya sebutkan tadi adalah masing-masing dari aspek perkembangan itu sebenarnya saling terkait gitu ya. Jadi misalkan nih stimulasi motoriknya kurang ketika kecil gitu ya, nanti bisa aja nanti efeknya adalah di kemudian hari menjadi sedikit menulis itu udah capek gitu, karena dulu otot lengannya nggak terstimulasi dengan baik, atau perseptual jaraknya memperkirakan jarak itu nggak baik gitu ya. Mungkin Ibu maaf tadi menjawab tentang stimulasi, maksudnya itu rangsangan atau latihan yang mereka sering lakukan ya Ibu ya? Betul, rangsangan atau latihan gitu ya. Nah kemudian juga yang perlu dipahami parents adalah kegagalan atau keberhasilan di tahap perkembangan sebelumnya itu akan berdampak pada tahap yang berikutnya gitu ya. Jadi semua tuh saling terkait, apalagi di masa usia dini itu kan golden age ya. Mungkin para parents sudah pernah mendengar golden age itu antara 0 sampai 4 tahun, itu perkembangan otak sedang pesat-pesatnya gitu ya. Jadi apapun pengalaman ketika anak masa usia dini itu juga mempengaruhi nanti kepada brain architecture-nya atau arsitektur otaknya gitu ya. Jadi misalkan masa kecilnya banyak kurang terstimulasi ya, maka nanti nggak akan sedikit gitu serabut saraf yang menyambung perkembangan otaknya itu akan terpengaruh, padahal perkembangan otak di usia dinilah yang akan menjadi fondasi untuk kemampuan belajarnya di kemudian hari seperti itu. Nah ini ya perkembangan anak usia dini, kemampuan motorik kasarnya sendiri itu adalah kemampuan menggunakan otot-otot yang besar gitu ya, misalkan kayak lengannya, kakinya gitu ya. Kemudian motorik halus itu contohnya tangan dan jari-jarinya itu ya, otot-otot yang lebih halus misalkan seperti itu. Nah kemudian kemampuan berbahasanya yang mungkin tadinya cuma dada sampai akhirnya bisa kata, kemudian bisa membentuk kalimat, sampai akhirnya memahami makna bahasa yang kompleks gitu misalkan seperti itu. Nah kemudian kemampuan bina diri atau kemandirian, idealnya kan dalam perkembangan itu semakin anak besar kalau dilatihkan maka dia bisa lebih mandiri gitu ya. Tapi memang bina diri atau kemandirian ini akan tergantung pada aspek sosial budaya juga Miss Pet. Jadi misalkan contohnya nih, misalkan di Indonesia anak usia 5 sampai 6 tahun masih tidur dengan orang tua, itu masih dianggap normal gitu. Sedangkan kalau di luar negeri mungkin 2 tahun aja sudah pisah gitu kan. Gitu ya. Punya kamar sendiri ya Ibu ya. Ya, jadi definisi kemandirian bisa saja berbeda menurut sosial budayanya. Nah, kemudian kemampuan mengelola emosi sesuai usia ya, ada perubahan-perubahan di masa anak usia dini gitu, yang dari tadinya mungkin emosinya tidak terlalu banyak, kemudian bisa merasakan emosi yang lebih beragam, yang lebih kompleks gitu ya. Kemudian nanti bagaimana mengelolanya gitu ya, mungkin yang tadinya tantrum, kemudian nanti akan gradually dia berkurang karena belajar mengelola dirinya gitu. Kemudian juga kemampuan beradaptasi dengan lingkungan baru, yang ini juga terkait dengan tahap perkembangan saat awal gitu ya, dimana dia membangun kelekatan yang sehat dengan pengasuhnya, itu yang membuat dia merasa aman dengan orang lain, aman dengan lingkungan baru gitu, berani mengeksplor, beradaptasi gitu ya. Kemudian juga kemampuan fokus dan berkonsentrasi saat mengerjakan tugas itu Miss ya, itu juga sangat penting untuk perkembangan anak ke depannya. Begitu Miss Patricia. Oke, jadi kan setelah anak beranjak ke anak,
terus beranjak ke dewasa. Apakah Betul. kemampuan ini masih terus berkembang ataukah stop karena ini perkembangan untuk anak usia dini aja gitu Ibu? Baik, jadi begini, yang namanya perkembangan itu kan sepanjang hidup ya, Miss ya. Tapi memang betul ada yang namanya masa sensitif, yaitu masa sensitif itu apa ya? Atau masa peka, sensitif period itu sama. Jadi saat itulah syaraf-syaraf anak itu siap menerima suatu stimulus dan itu akhirnya kalau diberikan rangsangan yang sesuai maka perkembangannya akan baik gitu. Nah, lalu kalau misalkan masa pekanya sudah lewat, apakah terus nggak bisa berkembang? Bisa gitu, tetap bisa dilatihkan, didevelop, tapi upayanya akan lebih besar dan lebih lama gitu dibandingkan ketika memang masa peka itu kita manfaatkan gitu, seperti itu. Gitu. Apakah ini termasuk salah satunya ketika mereka perkembangan di masa remajanya, Ibu? Betul, perkembangan jadi ya seperti saya bilang sebelumnya bahwa aspek tahap perkembangan sebelumnya itu akan memiliki dampak di yang berikutnya gitu ya. Jadi anak-anak yang mungkin ketika usia dini dibesarkan dengan cinta kasih, dia mempelajari bahwa dia dihargai dan lain, memiliki konsep diri yang baik. Nanti ketika perkembangannya usia remaja nggak akan gampang rendah diri karena dia paham dia dicintai. Misalkan contohnya seperti itu. Nah ya jadi kemudian masa remaja ini juga tidak kalah pentingnya dengan masa anak usia dini karena memang disinilah peralihan anak-anak itu menjadi dewasa. Nah ini di sini banyak sekali perubahan fisiknya, kemudian secara psikologisnya dia juga mulai ada ketertarikan dengan lawan jenis gitu ya. Nah itu masa dia mencari jati diri banyak sekali yang going on gitu ya. Dan kemudian dia juga waktu itu kalau otak kita ini kan kapasitas otak kita masih matang, benar-benar matang itu ketika kita usia 20-an. Jadi bisa dikatakan mereka menghadapi semua tantangan itu dengan posisi kemampuan otak yang masih belum matang gitu. Jadi disinilah kenapa anak-anak remaja itu kok cenderung emosional sih, kok cenderung risk taking sih, ya karena limbiknya yang ngatur emosi itu udah lebih matang daripada yang prefrontal cortex di mana fungsi kontrol itu di otak bagian depan dan itu yang matang paling belakangan gitu. Jadi dan itu pun di usia 20-an gitu, Miss. Jadi nah itu jadi perkembangan remaja yang ideal ya pastinya akan melewati kadang-kadang ada mood swing-nya, kemudian juga komunikasi interpersonalnya itu juga perlu diasah gitu karena dia akan memasuki lingkungan yang lebih besar, mungkin dia juga punya kewajiban-kewajiban lain gitu ya. Kemudian juga ini masa-masanya dia mencari atau menemukan role model gitu. Nah ini yang IF parents perlu bimbing ya, perlu pantau gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak bisa menjadi role model yang baik atau nggak bisa anak kita nggak bisa menemukan role model yang baik, bisa aja nanti role modelnya di luar yang kita belum tahu apakah seperti artis mereka, penyanyinya, seperti itu ya Bu ya. Gitu. Nggak apa-apa kalau emang pengaruhnya positif gitu ya, yang diajakin yang positif. Tapi kalau yang sudah yang aneh-aneh, nah itu yang aneh ya. Karena saya bilang begini, kenapa? Karena banyak juga parents yang tidak tahu kegiatan anak di dalam kamar itu apa, temannya siapa, kalau pergi kemana. Nah itu mungkin bisa menjadi perhatian para parents gitu ya. Nah kemudian juga adanya penerimaan pada diri sendiri. Nah ini juga berkaitan dengan dulunya ya, waktu masa usia dini bagaimana orang tua menanamkan kepada anak bahwa kamu itu berharga, kita memiliki arti yang dalam berbeda, hidup betul. gitu. Mungkin kita berbeda, tapi kita juga tetap oke gitu, kita unik gitu ya. Nah jadi disinilah anak-anak akan mengalami perubahan dan akan merasa berbeda dengan yang lain. Nah hanya saja nanti konsep diri dia yang akan menentukan apakah dia ini merasa fine dengan dia berbeda atau dia merasa aku aneh deh karena aku beda. Nah itu ya seperti itu. Kemudian kemampuan mengendalikan diri, yaitu tadi karena saya bilang limbiknya sudah lebih matang daripada prefrontal cortex-nya, jadi dia lebih terdorong pada perilaku mengambil resiko dan lain-lain. Nah di sini mungkin peran orang tua mengarahkan anak kepada kegiatan-kegiatan yang positif, mengambil resiko juga, cuma positif. Misalkan nih diajak masuk ke kompetisi olahraga atau kompetisi debat, nah itu kan juga ambil resiko juga, cuma tetap aman gitu dan positif pastinya Miss Pat, nah gitu ya. Kemudian juga kemampuan menyesuaikan diri, ya lagi-lagi lingkungannya juga lebih besar, tantangannya juga remaja ya Ibu ya. Betul, jadi tuntutan lingkungannya juga kan mulai lebih strict ya gitu. Oke, ya kurang lebih ya begitu sih Miss Patrice. Oke. Tapi sebelumnya saya mau mengingatkan kepada IF Parents, kalau memang dalam pembahasan kita ini ada muncul pertanyaan,
jangan segan-segan langsung saja ketik di chat box kita, karena nanti pertanyaan yang terpilih akan kita bacakan dan langsung dijawab oleh Ibu Dian Lestari. Oke. Nah, Ibu, tadi Ibu mau menyebutkan tentang kemampuan emosional, kemampuan untuk berkomunikasi. Nah, sementara yang saya tahu itu ketika anak pergi ke sekolah itu, mereka untuk mempelajari kemampuan berhitung, tahu membaca. Nah, apakah dua ini kemampuan yang sama atau kemampuan yang berbeda, Ibu? Oke, jadi memang yang disebutkan itu adalah termasuk kategorinya hard skills ya, Miss Pat. Jadi memang ada kalau dikategorisasikan ada hard skill, ada soft skills gitu ya. Nah itu memang berbeda gitu. Jadi kalau hard skills ini sebenarnya kalau bahasa sederhananya ya Miss, itu adalah kemampuan teknis dan itu biasanya berkaitan dengan suatu tugas tertentu atau pekerjaan tertentu ya, karir ya, udah mengarah ke karirnya gitu. Dan itu biasanya didapatkan mungkin di bangku kelas dan lain-lain ya, dari pengalaman biasa juga bisa. Kemudian selama ada mentornya ya. Nah, kemudian soft skills ini dia lebih seperti karakteristik seperti kebiasaan yang itu merupakan hasil pengembangan selama hidup ya gitu, yang itu nantinya akan berkaitan dengan bagaimana kita menuntaskan pekerjaan kita, berelasi dengan orang lain. Nah, itu seperti itu. Dan ini biasanya cenderung lebih abstrak dan agak lebih susah untuk diukur ya. Kalau matematika kan langsung kelihatan ya. Oh, ini enggak ini ya gitu. Jadi kalau soft skills ini memang perlu kepekaan gitu untuk bisa menilainya gitu. Oke. Apakah soft skill ini bisa menjadi acuan mereka untuk survive di kehidupan mereka, misalnya Ibu ketika dewasa nanti seperti itu, Ibu? Tentu saja, ya pastinya yang ideal adalah balance ya, seimbang antara hard skills dan soft skills-nya gitu. Jadi akan tetapi memang kalau hard skills itu memang nanti akan tergantung juga ya, ini mungkin karirnya apa gitu, nanti hard skills-nya akan yang harus di upgrade apa gitu. Tapi kalau soft skills kan ini cenderung lebih general ya, itu pekerjaan apapun tuh butuh gitu ya soft skills itu gitu. Apalagi nanti generasi alpha ini diperkirakan akan menekuni pekerjaan-pekerjaan yang saat ini belum ada gitu ya. Jadi memang soft skills ini memang juga penting gitu. Jadi soft skills itu juga ada banyak sekali. Nah, tapi sama WHO disederhanakan begitu ya. Sudah disederhanakan kurang lebih menjadi 3 klaster. Yang pertama itu kemampuan sosialnya ya, bagaimana mereka berkomunikasi, kemudian bekerja sama gitu, kemudian juga empatinya terhadap orang lain gitu, kemudian juga kemampuan kognitifnya, kemampuan berpikir, pengambilan keputusannya seperti apa, pemecahan masalah bisa enggak, yang kompleks bisa apa enggak gitu ya, dan lain-lain gitu. Kemudian kemampuan emosionalnya, ketika ada kesulitan bisa enggak ngelola stres nih gitu. Terus ketika ada kerjaan harus dituntaskan, kalau lagi nggak mood bisa nggak memotivasi diri, misalkan seperti itu, Miss Pat. Itu sangat penting sekali, Ibu, karena anak-anak kan kadang-kadang putus semangat ya kalau nggak bisa dianya gitu kan, Ibu. Nah, itu memang pengalaman keberhasilan di anak-anak itu penting. Anak-anak perlu memiliki banyak pengalaman keberhasilan dan itu bisa didapatkan dari mana, Miss Pat? Dari stimulasi orang tua yang disesuaikan dengan umurnya. Jadi kalau sering anak-anak diberikan tantangan yang melebihi umurnya dan kesulitan, bukan tidak mungkin mereka akan banyak merasakan pengalaman kegagalan gitu ya, dan akhirnya berpengaruh pada konsep diri dan self esteem-nya mereka gitu. Seperti itu, Miss Patricia. Oke, Ibu, kita ini mau masuk ke pertanyaan dari ibu-ibu EF Parents, yang sangat antusias dengan acara kita EF Talks. Oke, Ibu, ini ada pertanyaan dari Mama Lina. Bisakah anak kita berhasil atau sukses di masa depan dengan hard skill yang sangat minim, tapi soft skills-nya kuat? Oke, baik. Ketika kondisinya memang sudah terlanjur seperti itu ya, kalau misalkan sukses maka kita melihatnya kepada kemungkinan ya, kemungkinan suksesnya. Jadi pastinya kalau misalkan timpang seperti itu, hard skills-nya minim sekali, soft skills-nya bagus, maka kemungkinan suksesnya juga mungkin lebih kecil ya dibandingkan yang balance gitu. Akan tetapi kita juga nggak bisa menyerah begitu aja.
tetap perlu kita kembangkan hard skills-nya, itu yang pertama. Yang kedua, kita fokus juga sama kelebihannya si anak gitu. Kalau memang dia yang menonjol di soft skills, maka kita perlu carikan oke, di bidang karir apa sih yang membutuhkan soft skills ini, sambil gradually bertahap itunya hard skills-nya juga ditingkatkan seperti itu. Jadi bukan harga mati juga kalau seperti itu. Cuman alangkah baiknya kalau stimulasinya seimbang gitu. Oke, yang namanya seimbang itu pasti bagus ya Ibu ya. Ya. Oke, ini ada pertanyaan kedua dari Ibu Lia. Baik. Katanya anak usia 1 sampai 3 tahun sedang dalam masa golden age. Tadi Ibu sudah agak menyinggungnya. Terus maaf Ibu, mudah menyerap. Jadi usia 1 sampai 3 itu katanya mudah menyerap apa saja yang dia rasa, dia lihat, dia dengar. Betul. Oke. Jadi bagaimana kita EF Parents mengoptimalkan masa golden age ini? Oke, jadi untuk mengoptimalkan masa golden age ini pastinya ya stimulasi ya, Miss ya. Dari mulai anak kita lahir itu kita sudah membiasakan berkata itu jangan pakai bahasa bayi gitu ya. Jadi memang ya kayak kita ngomong biasa ini dengan detail yang jelas gitu ya. Nah, itu juga melatih kemampuan komunikasinya. Anak-anak itu bisa menyerap, dan kita kadang nggak tahu kapan dia sesi latihannya, nanti tahu-tahu keluar aja loh kata-katanya persis mirip gitu ya. Nah, jadi kita nggak bisa beranggapan kalau ini bayi nggak ngerti gitu ya, tapi memang kita apa saja yang kita lakukan itu menstimulasi gitu, dari kita menatap mata dia ketika kita memberi ASI misalkan seperti itu, membangun bonding, kelekatan dengan dia, itu sangat berguna untuk nanti soft skills di kemudian hari. Di golden age itulah memang menentukan brain structure-nya. Anak-anak lahir membawa warisan genetik dari orang tua, tapi itu baru blueprint-nya, masih potensinya saja. Tetapi pengalaman yang dia dapatkan, stimulasi yang dia dapatkan, itulah yang akan nantinya menjadikan potensi itu terrealisasi atau enggak, menjadi soft skills-nya, menjadi keterampilan-keterampilan khusus, dan itu nanti perkembangannya terlihat pada tujuan target-target perkembangannya itu tercapai atau tidak di developmental milestones-nya gitu. Oke, tadi saya jadi ingat ada suatu iklan yang menyatakan sebetulnya sentuhan ibu adalah bahasa dari seorang ibu kepada anaknya ya Ibu. Betul, ya, meskipun sekali. Mereka mengelus gitu, itu sudah merupakan suatu bahasa. Betul. Untuk seorang anak. Oke, Ibu, ya semakin menarik, semakin seru perbincangan kita, tetapi seperti yang saya sudah bilang tadi di awal kalimat, akan ada promo EF menarik buat EF Parents yang hadir pada saat ini. Untuk itu ada teman saya Ade yang akan memandu acara ini. Silakan Ade. Oke, thank you Miss Patricia. Halo, good afternoon EF Super Parents. Saya Ade akan memandu flash sale kali ini. Flash sale akan berlangsung selama acara EF Talks ini berlangsung. Diskon 20% berlaku untuk pembayaran kursus EF Students ataupun calon EF Students. Bagi EF Parents yang mau mendapatkan flash sale diskon 20% ini, caranya gampang banget nih Parents. Parents tinggal klik chatbox kita dan klik link yang tertera di sana, kemudian pilih 4 center IF terdekat di area Anda, yaitu ada IF Balikpapan, IF Banjarmasin, IF Pekanbaru, dan IF Samarinda. Dan promo ini hanya terbatas untuk 5 orang pendaftar tercepat. Jadi jangan sampai kelewatan, jangan sampai ketinggalan nih IF Parents. Pastikan flash sale diskon 20% ini menjadi milik Anda. Kami tunggu ya IF Parents, langsung klik linknya dan dapatkan diskon flash sale 20%. Thank you. Kembali ke Miss Patricia. Oke, terima kasih Ade. Oke Ibu, tadi sebelumnya kita tentang pembahasan masalah soft skills. Betul. Nah, jadi masalah untuk EF Parents ini, soft skill ini adakah cara-caranya untuk mengembangkannya Ibu? Baik, jadi kalau untuk cara mengembangkan soft skills itu sebetulnya cukup simpel kok sebenarnya. Pertama, menjadi role model yang baik dulu pastinya. Orang tua mencontohkan. Kalau orang tua sudah mencontohkan, anak tinggal meniru saja.
gitu ya, dan mereka bisa meniru sampai 100%. Nah, itu ya pertama. Yang kedua, kalau memang orang tua belum mumpuni soft skills-nya, ya makanya upgrade diri terus ya. Ibaratnya kita aja pengen anak kita belajar terus. Iya, sama. Terus Kitanya juga ya, Ibu ya ya, kitanya dibilang. juga, kita yang menjadi contoh willingness to learn, itu juga salah satu soft skills, keinginan untuk belajar. Oke, nah kemudian cara mengembangkan soft skills ini pastinya akan dibutuhkan suatu upaya-upaya yang konsisten ya, Miss ya. Karena kan anak seiring semakin besar, lingkungannya juga bukan cuma di rumah saja gitu, ada sekolah, mungkin ada lembaga pendidikan kalau yang les gitu ya. Jadi di 3 lingkungan ini harus ada konsistensi gitu. Jadi jangan sampai di rumahnya mentingin soft skills gitu ya, tapi di sekolahnya enggak, akademik aja gitu. Nanti anak akan merasa underappreciated gitu ya. Saya enggak diapresiasi gitu kelebihan saya. Malah nilai-nilai aja yang penting, misalkan seperti itu, Miss ya. Nah gitu. Jadi memang dibutuhkan upaya yang konsisten. Begitu juga ketika sekolahnya sudah memasukkan upaya-upaya mengembangkan soft skills, diberi pengajar-pengajar yang bisa menjadi model untuk soft skills yang baik itu. Nah, itu kemudian nanti di rumah ternyata keluarga tidak mencontohkan. Nah, itu kan juga pasti akan berbeda ya, Miss, dengan anak-anak yang dibesarkan di lingkungan yang konsisten gitu untuk pengembangan soft skills-nya. Skill mereka itu. Gitu. Oke. Jadi secara konkretnya itu kita bisa melihat bahwa e-parents ini membantu pengembangan anak soft skill selama pandemi itu gimana konkretnya, Ibu? Oke, jadi tadi menjawab pertanyaan Miss Pet yang pertama sekali ya, bahwa apakah betul pandemi ini apa sih efeknya pada perkembangan anak? Nah, jadi kita paham sendiri ya bahwa begitu banyaknya perubahan, aktivitas yang terbatas gitu ya. Padahal anak-anak kan butuh bergerak, butuh bersosialisasi gitu ya. Nah, jadi pastinya ada ya dampak-dampak yang sejauh, tapi memang kalau full efeknya belum diketahui ya, Miss, karena ini kan coronanya memang belum selesai gitu. Yang ada adalah penelitian sejauh ini dan juga dari pandemi-pandemi sebelumnya atau bencana yang mirip gitu ya. Nah, jadi memang physical activity-nya anak-anak itu menjadi menurun, tapi sedentary behavior-nya jadi naik, atau perilaku magernya yang gak banyak gerak itu naik gitu. Itu kalau terus-terusan nanti bisa jadi obesitas dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian secara memori gitu ya, secara kognitifnya, ini penelitian yang dilakukan tahun 2007 ya, ada suatu kondisi anak-anak tidak bisa ke sekolah selama 5 hari dan belum ada sekolah online waktu itu. Ketika dites lagi yang menunjukkan penurunan memori 3% gitu ya, dan bahkan banyak itu 3% ya, Ibu ya. Dalam waktu 5 hari. Jadi kemudian long summer breaks itu juga ada. Jadi libur musim panas yang lama itu juga ternyata bisa menimbulkan pengurangan skor. Jadi kalau misalkan sekolah anak-anak tidak bisa ke sekolah seperti biasa dan tidak ada upaya sekolah online, maka yang dikhawatirkan bukan cuma tidak menambah pengetahuan baru, tetapi juga melupakan pengetahuan yang sebelumnya sudah didapat gitu ya. Jadi itu jadi terus kemudian kesehatan mental ya, ketika anak terbatas keluar dan lain-lain, terbatas interaksi dengan teman-temannya, pastinya lebih stressful ya, Miss ya, lebih stres. Padahal kita tahu bahwa stres yang intens dan berlangsung untuk jangka waktu lama itu juga nggak bagus untuk perkembangan otak dan juga perkembangan emosionalnya gitu. Pastinya, Ibu. Untuk di kemudian harinya sampai dewasa. Nah, kemudian tantangannya bagaimana mengembangkan soft skill selama pandemi yang terbatas gerak itu gitu. Ya, yang pastinya modal pertama dan utamanya ya pengasuhan yang baik dulu, pengasuhan tanpa kekerasan, tidak ada kata-kata yang buruk yang melecehkan anak, tidak ada panggilan yang tidak disukai anak, anak-anak dilibatkan, ditanya pendapatnya, diberikan pilihan gitu ya. Itu kemudian orang tua juga responsif dengan kebutuhan anak, kebutuhan untuk aman nyaman, kebutuhan untuk dihargai, didengarkan, dikembangkan skills-nya. Itu juga hak anak ya untuk dikembangkan skills-nya itu. Kemudian juga pastinya perbanyak bermain bersama anak. Jadi kadang orang tua kok main terus sih nggak belajar gitu ya. Padahal kalau anak-anak, apalagi anak usia dini, lewat bermain itulah mereka belajar. Mereka belajar bergantian, mereka belajar mengikuti aturan main, mereka belajar berkomunikasi, mereka belajar menempatkan diri mereka di antara perkumpulan pertemanannya seperti apa. Itu kan udah sosial, komunikasi dan lain-lain ya. Jadi sebetulnya ketika mereka bermain, itulah saat mereka belajar ya, Ibu. Betul, ya. apalagi fun learning
sangat berpengaruh pada retensi memori, kepada daya ingatnya. Itulah kenapa banyak lembaga pendidikan itu juga mengupayakan terjadinya fun learning gitu ya, agar ya itu tadi anak-anak lebih mudah menangkap dan mengingatnya juga lebih tahan gitu ya. Nah, kemudian banyak berdiskusi dan bercerita, di mana dengan berdiskusi kita juga menjadi paham anak kita cara berpikirnya seperti apa sih, kita mengetahui pendapat dia, apa yang dia anggap penting, dan kemudian juga dia jadi belajar memahami sudut pandang lain, bahwa satu permasalahan itu bisa banyak perspektif gitu ya. Kemudian kalau sudah perspektifnya beda-beda, maka bisa jadi solusinya juga bermacam-macam. Nah, di situ kemudian juga bercerita gitu ya, sering membacakan cerita kepada anak. Kalau bisa sih setelah itu bukan cuman langsung sudah ya tidur gitu, bukan, tapi diajak berdiskusi anak mengenai cerita itu. Menurut kamu tokoh ini kenapa ya seperti ini gitu? Menurut kamu perasaan dia seperti apa? Misalkan seperti itu. Kalau kamu menjadi temannya, apa yang bisa kamu lakukan? Misalkan seperti itu bisa dieksplor seperti itu. Sambil dengan kita banyak berdiskusi dengan anak, kita juga jadi tahu level pengetahuan anak kita itu seperti apa, dan apakah ada learning error atau kesalahan paham yang dia entah dia dapat dari mana gitu ya. Betul, jadi kita mengetahuinya tentang anak ini ya, betul. pemahaman mereka. Dan ketika kita tahu ada learning error, oke, maka kesempatan kita untuk mengklarifikasi ya. Nah, kemudian juga family activities. Nah, ini kalau di situasi normalnya tentu tim sports ya, tapi kan karena sekarang pandemi kan nggak bisa ya, terbatas lah ya. Nah, jadi akhirnya diperbanyak aja kegiatan bersama keluarga gitu. Jadi tetap sosialnya masih bisa terasah gitu. Apalagi kalau yang di rumahnya bukan cuman keluarga inti gitu ya. Nah, itu kan lebih banyak orangnya ya, mungkin itu masih bisa ya. Kemudian Ibu sebentar sebelum kita lanjut, EF Parents jangan hanya mendengarkan, tapi kalau mari kita berpartisipasi dengan bertanya. Jangan lupa untuk ketik di chat box kita, karena pertanyaan yang terpilih akan dibacakan dan dijawab langsung oleh Ibu Dian Lestari. Oke, maaf Ibu, silakan diteruskan. Baik, jadi kemudian juga jangan lupa melibatkan anak dalam tugas rumah, tentu sesuai usianya. Mungkin anak-anak yang usia SD sudah bisa membuat roti pagi, nah misalkan seperti itu. Atau anak-anak yang lebih kecil bisa bantu ya, tolong buangkan sampah, buang ke tempat sampah, misalkan seperti itu ya. Nah, jadi memang dilibatkan anak dalam tugas rumah itu penting. Kenapa? Dia belajar bahagia dengan serving others gitu ya. Dia belajar juga cleaning skills dan lain-lain, belajar mengenai tanggung jawabnya di rumah, bagaimana dia berperan gitu. Dan dia juga jadi merasa berharga gitu, bisa melakukan sesuatu untuk keluarga gitu. Itu life skills ya. Banyak sekali tugas-tugas rumah itu bukan lagi dikotomikan ini tugas laki-laki, ini tugas perempuan. Bukan, itu survival skills gitu. Misalkan masak atau bebersih, itu udah survival skills gitu. Oke. Kan biasanya katanya kalau anak cewek harus pinter nih bersih-bersih, padahal sebetulnya anak laki-laki pun harus ya. Harus sama, betul. Jadi sama aja gitu ya. Repot juga kalau anak kita nggak bisa bersih-bersih gitu ya. Kalau nanti hidup mandiri gimana gitu. Kemudian berikan feedback yang spesifik. Jadi ketika anak kita melakukan sesuatu yang sesuai gitu ya dengan keinginan kita, atau sesuatu yang baik ya, maka betul kita akan perlu mengapresiasi ya. Nggak melulu selalu dikasih reward, hadiah. Nah, itu sudah ada penelitiannya. Bahkan sesuatu yang tadinya dia tulus mengerjakan, kalau sering dikasih reward yang berupa hadiah gitu, nanti kalau hadiahnya nggak ada, dia nggak tertarik menunjukkan perilaku itu. Jadi kita kasih penghargaan berupa apresiasi gitu ya, pujian, dan pujian ini juga ada caranya gitu yang lebih memotivasi. Jadi kita benar-benar sebutkan perilakunya apa nih yang membuat dia mendapat apresiasi, dan prosesnya yang kita sebutkan, bukan cuma hasilnya gitu. Aduh, terima kasih ya, kamu tadi sudah membantu ibu, begitu ibu minta kamu langsung bantu loh, itu namanya sigap, cekatan gitu. Terus oh ibu lihat kamu bantu loh anak tetangga tadi menyeberang jalan misalkan. Oh itu bagus sekali gitu, disebutkan namanya gitu ya, nama skillsnya gitu.
gitu ya. Oh, itu kamu namanya berkasih sayang, misalkan seperti itu. Nah, kemudian ya ini tadi perhatikan dan beritahu nama skills-nya. Soft skills itu memang cenderung abstrak ya, Miss, seperti saya udah sebutkan. Nah, jadi kita memang seperti detektif kebaikan lah anak-anak kita gitu ya. Jadi jangan sampai kita baru merespon anak kita ketika dia berbuat salah, menjatuhkan sesuatu. Kita memberikan perhatian walaupun mungkin dalam bentuk omelan gitu ya. Nah, jadi ya kalau memang orang tua baru memperhatikan anak dalam ketika anak berbuat salah, maka jangan heran kalau itu diulang terus. Karena itu cara dia mendapatkan perhatian gitu. Karena udah tahu, oh mama saya berperhatian kalau saya buat nakal nih gitu. Iya, gitu. Padahal kita pengen untuk memperhatikan segi positifnya juga ya kan Ibu ya. Itu yang kita justru lebih gembar-gemborin seperti itu, karena kita kasih tahu, oh ini berarti adik sudah punya empati terhadap teman, dan itu sangat bagus. Gitu ya, betul, ya. seperti itu. Iya, jadi memang seperti itu ya, jangan sampai anak-anak tuh taunya dia buruk aja gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian beri anak kesempatan menggunakan waktu luangnya sendiri. Jadi nggak melulu anak-anak itu terstruktur terus kamu nanti playdate sama siapa, kegiatannya ini. Jadi anak-anak juga perlu kesempatan menggunakan waktu luangnya dia sendiri. Pasti kita pingin ya punya anak yang self driven ya, yang punya inisiatif, yang punya daya kreasi, nggak hanya menunggu diarahkan. Nah, itu salah satu. Kita aja Ibu orang dewasa punya me time ya. Ya, punya me time. Nah, begitu juga anak-anak gitu. Oke Ibu, ada nih IF Parents lagi yang mau bertanya, pastinya karena kan mereka sangat tertarik dan pengen tahu lebih jauh yang mungkin belum kita sampaikan seperti itu Ibu. Nah, ini dari Ibu Erna Lubis, Ibu. Anak saya dari usia 4 tahun sudah mulai mengikuti pendidikan taman kanak-kanak. Baik. Dan kursus yang mereka suka misalnya piano, renang, juga pendidikan agama. Baik. Tetapi selama anak-anak mengikuti kegiatan tersebut, saya tidak pernah memaksakan anak-anak untuk harus jadi yang terbaik. Betul. Wow, bagus sekali. Cukup mereka bisa mengikuti dan bisa karena saya berpikir mereka nantinya jenuh. Apakah yang saya pikirkan tersebut sudah benar? Di satu sisi betul, bagus juga tanpa paksaan gitu ya. Jadi kalau bisa pengasuhan yang baik itu memang tanpa paksaan dan mempertimbangkan minat anak. Nah, kalau memang anaknya minat di situ ya nggak apa-apa gitu, tanpa harus di pressure kamu harus jadi yang terbaik gitu. Seakan-akan jalan menuju kesuksesan tuh hanya satu, kalau kamu harus jadi yang terbaik terus. Padahal sebenarnya definisi sukses itu kan ya banyak gitu ya. Ada orang yang baru ngerasa sukses kalau menang kompetisi, ada yang merasa sukses kalau dia bisa menolong temannya, itu kan beda-beda gitu ya. Jadi sebenarnya kalaupun memang orang tua takutnya itu nggak memotivasi atau takutnya jenuh, ya tinggal diajak ngobrol aja anaknya sih sebenarnya gimana perasaan mereka gitu. Karena kan anak-anak yang mengalaminya gitu, bukan orang tua gitu kan. Gitu sih, seperti itu Miss Pet. Oke, jadi sudah benar ya Ibu Erna ini tidak memaksakan anaknya untuk yang jadi terbaik dulu. Oke. Ini ada pertanyaan yang kedua. Oke, maaf Ibu. Tentang pendidikan. Anak saya dari Ibu, maaf Ibu, dari Ibu Lina, anak saya ingin, maaf Ibu, anak saya ingin mengikuti kursus bahasa, pendidikan bahasa. Jadi bagusnya itu pada usia berapa ya? Oke, baik. Jadi biasanya kan anak-anak itu diajarkan bahasa ibu tuh dari 0 sampai 3 tahun itu sudah anak-anak sudah mulai paham. Nah, itu tandanya kalau udah ada pemahaman satu bahasa, nah maka udah bisa sebenarnya untuk diajarkan bahasa yang asing gitu ya. Dan bahkan menurut penelitian kalau misalkan diajarkan dari usia dini itu justru malah bisa fluent seperti native speaker-nya. Yang itu juga termasuk masa sensitif juga. Nanti setelah itu ya mungkin bisa, tapi mungkin nggak se-fluent native speaker-nya gitu. Oke. Untuk mengingatkan juga jika IF Parents ada pertanyaan mengenai pendidikan seputar berbahasa Inggris, langsung segera hubungi IF terdekat di kota Anda. Dengan senang hati, staf kami akan membantu Anda. Oke, Ibu, ada lagi ini dari Ibu
Naris Roswidiandri. Oke, strategi apa saja untuk menjadikan hard skill dan soft skill supaya berimbang? Oke, Strategi baik. apa nih Bu supaya berimbang soft skill dan hard skill-nya? Oke, jadi kalau untuk berimbang soft skills dan hard skills-nya pastinya tentunya mengikuti pendidikannya ya, gitu. Kalau seperti itu, kalau soft skills-nya mungkin bisa diasah dari rumah dan itu tadi ada konsistensi dengan di sekolah juga gitu. Dan itu pastinya kalau misalkan soft skills dan hard skills itu pastinya dia perlu diberikan pengalaman untuk menggunakan skill-skills itu. Gitu. Jadi kalau tanpa pengalaman menggunakan skill-skills itu ya maka nggak akan terasah. Kalaupun cuman diajarkan di kelas secara teori, nah maka itu baru knowledge gitu, bukan sampai menjadi keterampilan gitu. Jadi memang intinya adalah perlu diberi kesempatan untuk mengaplikasikan apa yang sudah dipelajari, kemudian ada modelingnya, ada yang bisa ditiru, dia memahami juga itu apa, dan kemudian bisa mempraktekkan, ada kesempatan mempraktekkan itu. Jadi mungkin ketika di keluarga dia orang tua mengaplikasikan soft skill itu kepada anaknya, dan ini otomatis sebagai rangsangan atau latihan mereka nantinya ketika mereka bersekolah atau sedang sekolah online gitu, mereka mengaplikasikannya juga kepada teman-temannya atau kepada sekolahnya pada saat bersekolah ya Ibu ya. Betul, ada interaksi, bahkan mungkin juga bisa juga dia terpengaruh dengan temannya. Jadi ada yang namanya zone of proximal development itu di mana anak itu akan mencapai perkembangan yang optimal dengan bantuan orang tua, dengan bantuan orang dewasa yang suportif dan juga teman sebaya yang lebih ahli. Nah, jadi kadang kita tahu ya ada anak-anak yang belajar sama orang tua nggak terlalu semangat dan bahkan mungkin agak sulit paham gitu. Tetapi ketika yang ngajarin temennya secara natural aja, misalkan ini bahasa Inggris ya, temennya ada yang speak English gitu, nanti dia lama-lama loh jadi ikutan bahasa Inggris juga gitu ya, mungkin juga jadi terdorong, aku pingin bisa seperti dia, misalkan seperti itu. Nah jadi ada exposure-nya ya dengan teman-teman sebaya yang lebih ahli dan juga orang tua yang suportif gitu ya, atau orang dewasa gitu ya, pastinya begitu. Ada lagi Ibu dari Umi Fatih, Ibu bagaimana menghadapi untuk anak yang emosional? Oke, baik. Nah, ini emosionalnya ini perlu dilihat lagi. Di satu sisi memang betul anak-anak ada yang namanya temperamen ya, Miss ya. Temperamen itu sebetulnya seperti watak yang bawaan lahir gitu. Ada anak yang cenderung emosional, ada yang enggak. Akan tetapi kalau ke emosional ini juga selain dari blueprintnya secara genetiknya gimana, dan juga bagaimana di rumah gitu. Apakah emosionalnya ini hasil meniru orang tua atau orang yang ada di rumahnya atau tidak gitu. Karena kalau misalkan orang tuanya emosional, ya maka tidak akan aneh bila anaknya emosional gitu. Nah, disinilah orang tua menjadi role model untuk misalkan masih emosional, maka menunjukkan perubahan itu gimana caranya mengubah apa yang masih jadi weakness kita menjadi kekuatan kita. Misalkan ibunya emosional nih misalkan. Ibu sebenarnya saat ini lagi marah loh, tapi ibu mau menenangkan diri ibu dulu di kamar sebelah ya, kamu tunggu ya. Nah itu misalkan begitu, itu mengajarkan respon ketika mengelola marah kita itu seperti apa. Terus kemudian banyak cara-cara lain gitu, misalkan kayak kalau bisa menarik napas gitu ya, 4 hitungan, ditahan 4 hitungan, kemudian dikeluarkan 4 hitungan sampai kita merasa tenang gitu. Kemudian mungkin misalkan kita dari berdiri ambil posisi duduk yang lebih rileks, kalau masih belum rileks juga rebahan, apakah masih merasa marah. Banyak tips-tipsnya sebenarnya gitu. Terus kemudian ketika atau mungkin matanya dimeremin, bayangin tempat-tempat yang menyenangkan, misalkan seperti itu. Kita bisa mendorong anak-anak kita sebetulnya kalau marah itu misalkan emosionalnya apa dulu juga, misalkan karena sebenarnya manusia tuh punya sifat-sifat dasar dan itu masing-masing semua punya fungsinya, bahkan marah pun itu ada fungsinya. Dan marah itu boleh, yang nggak boleh, yang kurang baik itu marah-marah ya. Jadi kalau marah itu marah-marah itu yang kurang baik gitu ya. Jadi ekspresi emosinya itu gimana, marah oke, tapi diekspresikannya gimana, apakah dengan menyakiti orang lain kah, baik secara fisik ataupun verbal, merusak
masak bareng kah, atau bisa diekspresikan dalam bentuk tulisan, misalkan seperti itu. Kita bisa juga didorong anak kita untuk coba kamu tulis perasaan kamu seperti apa gitu. Kan nggak melulu semua anak itu nyaman mengungkapkan apa yang ini ya, apa yang dia rasakan gitu. Coba ditulis gitu. Mungkin kita bisa itu. Atau kalau misalkan kamu lebih senang mengekspresikan dengan gambar, silakan. Jadi kita bisa ajak dia ke ekspresi-ekspresi emosi yang tetap emosinya keluar, akan tetapi tidak menyakiti, tidak merugikan diri dan orang lain gitu. Dan pastinya orang tua perlu jadi role modelnya, itu yang utama. Lagi-lagi ya, karena keluarga adalah tempat mereka yang pertama untuk belajar, mencontoh segala dan belajarnya, Ibu ya. Dan yang interaksinya paling sering juga kan, Miss Pat? Iya dong. Itu yang benar. Iya, benar sekali Ibu. Oke Ibu, sebelum kita lanjutkan, promo menarik dari IF masih ada tersedia untuk IF Parents. Dan masih bersama dengan Ade yang akan memandu acara ini. Silakan Ade. Oke, thank you Miss Patricia. Nah, bagi IF Parents yang tadi belum kebagian atau kelewatan sama flash sale diskon 20%-nya, jangan khawatir. Kali ini kita buka lagi untuk 5 orang pendaftar tercepat yang bisa dapatkan diskon flash sale 20%-nya. Ini berlaku untuk students IF ataupun calon students IF. Cuma hari ini aja IF Parents, selama acara IF Talks ini berlangsung. Jadi bagi IF Parents yang ingin mendapatkan flash sale diskon 20%, caranya masih sama dan masih gampang banget nih. Bisa langsung ke chat box kita, klik link yang sudah tersedia di sana, dan pilih 4 IF Centers di area Anda, yaitu ada IF Balikpapan, IF Banjarmasin, IF Samarinda, dan IF Pekanbaru. Jangan lupa juga isi data di kolom nama anak dan tanggal lahir anak. Ingat ya IF Parents, promo ini berlaku hanya untuk 5 orang tercepat hari ini. Jangan sampai ketinggalan lagi, jangan sampai kelewatan lagi. Pastikan ini menjadi milik Anda karena ini kesempatan terakhir IF Parents untuk mendapatkan diskon flash sale 20%. Langsung aja klik linknya. Kami tunggu IF Parents. Terima kasih. Kembali ke Miss Patricia. Terima kasih Ade. Oke, ibu-ibu IF Parents, saya juga ingin mengingatkan jika ada IF Parents yang ingin bertanya seputar pendidikan berbahasa Inggris, langsung saja menghubungi IF terdekat sehingga IF staff dapat segera membantu ibu-ibu IF Parents. Oke, nah Ibu Dian kembali lagi nih ke topik kita. Perkembangan anak selama masa pandemi, apa yang hilang. Oke, tadi Ibu sudah menceritakan gimana cara pengembangannya dan ada beberapa pertanyaan menarik tentang seputar soft skill. Nah, apakah dalam perkembangan membantu anak untuk mengasah ataupun mengembangkan soft skill-nya ini ada situasi atau tantangan yang dihadapi oleh IF Parents? Oke, tentu saja ada tantangannya ya, Miss ya. Karena ya seperti pernah saya bilang bahwa soft skills ini bukan skill sekali jadi gitu ya. Benar-benar butuh upaya yang berkepanjangan, yang konsisten, berulang-ulang gitu ya. Nah, jadi pastinya butuh waktu yang panjang gitu. Kemudian juga butuh kreativitas bagi orang tua untuk membuat kegiatan yang bisa menstimulasi banyak soft skills gitu ya. Kemudian juga butuh upaya yang tidak mudah gitu, dan juga perhatian ya. Kita perlu memiliki perhatian terhadap anak-anak kita untuk melihat bagaimana sih dia ini skillnya gitu ya, bagaimana perkembangan dia selama ini, apa yang bisa kita kembangkan, mana yang menjadi minat dia, bakat dia seperti apa. Nah itu ya, itu nggak akan bisa kita ketahui kalau tanpa memperhatikan anak kita. Kemudian juga tantangan bagi orang tua masa kini banyak ya yang memiliki peran bukan cuma sebagai ibu rumah tangga, kadang punya bisnis juga atau bisa bekerja juga dan lain-lain. Apalagi sekarang tambah role-nya menjadi guru ya Miss ya. Nah kadang-kadang orang tua tuh nggak selalu bisa mendampingi, ada kondisi-kondisi orang tua nggak bisa mendampingi anak selalu gitu ya. Jadi memang dibutuhkan partner-partner ya gitu, misalkan guru-guru di sekolahnya atau yang di lembaga pendidikan itu benar-benar komunikasinya perlu
perlu yang baik gitu ya, yang bekerja sama benar-benar untuk. Jadi ketika ada sekolah yang menyediakan pertemuan antara orang tua dan guru, itu sebetulnya sangat bermanfaat bagi orang tua untuk mengetahuinya ya Ibu ya. Betul, itu dimanfaatkan dengan baik gitu ya, menjadi sarana diskusi gitu untuk orang tua dan guru. Kemudian juga di masa pandemi begini itu kan masa sulit ya Miss ya, itu rentan stres memang, apalagi kalau untuk keluarga-keluarga yang terdampak corona ini, misalkan dirumahkan, kemudian ekonominya menjadi lebih sulit, kemudian juga mungkin sudah stres, orang tuanya kurang mampu mengelola emosinya, akhirnya di rumah jadi banyak konflik, emosinya dilampiaskan pada orang di rumah. Nah itu anak-anak menghadapi situasi yang stressful seperti itu juga jadinya susah ya gitu. Jadi tantangan bagi orang tua sekarang adalah kondisi yang abnormal gitu ya, rentan stres gitu. Dan kemudian kemampuan orang tua juga gitu. Kemampuan orang tua ini bisa secara finansial untuk menyediakan resources yang berkualitas gitu ya untuk anak belajar di rumah. Kemudian juga bisa nggak sih mendeteksi kemampuan anak sendiri gitu, kadang-kadang ada yang kurang memiliki kepekaan itu, kemudian dari segi waktu juga ya, kemudian dari segi skills-nya juga, orang tua bagaimana, apakah sudah mampu mencontohkan skill-skills itu kepada anaknya, apakah sudah bisa menjadi teladan yang baik. Nah itu yang tantangan gitu ya bagi orang tua gitu, seperti itu Miss Patricia. Oke, nah Ibu, tadi kan kita membicarakan tantangannya, pastinya ada dong solusi atau gimana cara mereka untuk mengatasinya, sehingga tantangan itu bukan lagi cuma tantangan, tapi ada solusinya seperti itu. Baik ya, pastinya kalau setiap tantangan itu pasti ada solusinya ya Miss ya, apalagi bagi orang-orang tua yang pembelajar gitu ya, itu pastinya perlu upgrade skill terus-menerus, saling sharing antara orang tua gitu ya. Kemudian selama pandemi ini tentu pressure sebagai orang tua itu juga besar ya, jadi ya kesimpulannya adalah it's okay not to be okay. It's okay. Kayak judul film yang disukai Ibu juga nih Ibu. Iya betul. Ya jadi ini memang kondisi abnormal yang kita hadapi ini, kondisi bencana ya, bencana gitu. Nah jadi pastinya yang pertama kita mendekatkan diri pada Tuhan dulu ya, semua ini terjadi atas izinnya gitu, jadi hanya Dia juga yang bisa mencabutnya gitu ya. Yang kedua pastinya self care ya Miss ya. Ya self care itu penting, itu adalah pencegahan pertama dari kita bersikap emosional gitu ya. Jadi penuhi dulu kebutuhan kita ya, kalau lapar makan, kalau capek ya istirahat gitu ya. Jadi tahu sendiri kalau misalkan kita udah capek, kemudian kita lapar, itu cenderung lebih mudah bersikap emosional terhadap anak, kurang tidur misalkan, nah itu juga cenderung lebih mudah berperilaku emosional. Kemudian juga self compassion, kita perlu punya rasa kasih pada diri kita sendiri juga. Kita sudah berusaha sebaik-baiknya setiap hari, ada waktunya kita mengapresiasi diri kita juga, walaupun kadang mungkin nggak sesuai rencana kita, kadang belum berhasil, ya isi dulu tangki cintanya kita dulu. Kalau kita tangki cinta sendiri kosong, gimana mau kasih ke anak-anak, suami, dan lain-lain, misalkan seperti itu ya. Nah kemudian juga utamakan empati, ini adalah masa yang sulit bagi semuanya, anak-anak stres, orang tua juga mungkin iya juga. Nah jadi sebelum kita menegur, sebelum kita marah, coba kita posisikan diri kita di posisi anak kita gitu. Jadi atau posisi pasangan kita gitu ya. Jangan sampai nanti malah di masa sulit begini malah yang ada banyak konflik, bukannya saling mendukung gitu. Harusnya kan semakin mengeratkan gitu ya, semakin mengeratkan saling mendukungnya gitu ya. Kemudian survival mode ya. Kita ini ada di mode survival sekarang ini. Kita melakukan apapun untuk bertahan hidup, ibaratnya kan seperti itu, walaupun kita menjadi terbatas gerak dan lain-lain gitu ya, termasuk juga gimana caranya supaya anak kita tetap dapat pendidikan gitu ya, gimana kalau misalkan ke sekolah, nanti kita udah tahu sendiri klaster sekolah ada setidaknya di 9 kota ya, itu kan berbahaya gitu. Jadi walaupun mungkin khawatir soal screen time-nya, akan tetapi saat ini tuh memang pilihan terbaik yang kita punya gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa lah ya kalau untuk sekolah online, yang penting kita juga masih bisa berempati kalau kadang-kadang dia capek gitu ya. Pengaturan jadwalnya aja sih, jangan sampai juga terlalu padat gitu ya.
Nah, kemudian juga buat prioritas. Oke, reach out dulu ya, reach out ketika orang tua merasa stres, ketika orang tua merasa perlu bantuan, perlu tahu siapa yang bisa dihubungin. Mungkin sesama parents untuk berbagi perasaan, saling mendukung gitu ya. Mungkin perasaan ini nggak hanya dirasakan oleh moms gitu ya, oleh para IF parents gitu ya. Nah, udah gitu, misalkan yang dibutuhkan ternyata bantuan profesional, maka bisa juga mencari layanan pemerintah, khususnya konseling. Konseling itu gratis dan bisa lewat telepon 119 extension 8 itu layanan sejiwa ya. Oke, jadi monggo. Mungkin sekarang semua tahu gimana caranya selamat dari virus corona ya, mencegah penularan gitu. Tetapi yang kadang orang lupa adalah gimana cara menghandle stres ketika menghadapi perubahan-perubahan menghadapi corona ini. Nah, kemudian buat prioritas, apa yang penting banget untuk kita lakukan gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang bisa ditunda, misalkan tertunda nih, oh ya udah itu bukan prioritasnya, nggak apa-apa sekali-kali gitu. Terus kemudian juga apa sih yang paling penting untuk dipelajari oleh anak kita yang kita anggap prioritas, misalkan nih, oh ini bukan cuma pelajaran tapi ibadah juga, bagian dari ibadah juga, maka ini yang kita prioritaskan. Jadi di saat anak kita jenuh atau apa, oke, it's okay, yang penting kamu fokus ini dulu, yang lainnya bisa menyusul. Misalkan seperti itu pentingnya kita membuat prioritas. Jadi nggak harus selalu semua tumplek-blek hari itu saat itu juga gitu ya. Jadi itu kan bikin stres juga ya, Miss ya. Nah, kemudian fokus pada apa yang bisa kita kontrol. Ya, yang di dalam kontrol kita aja yang kita pikirin, kita upayakan gitu. Kita nggak bisa mengontrol kapan corona selesai, kita nggak bisa mengontrol bagaimana cara orang akan berperilaku menjaga dirinya. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita, apa yang akan kita lakukan, bagaimana kita bisa mengoptimalkan selama pandemi ini untuk keluarga kita, misalkan seperti itu. Kemudian juga memaknai kejadian itu dengan secara positif. Jadi kalau kita misalkan menganggap ini corona ini ya hukuman Tuhan, ya maka akan terasa seperti hukuman gitu ya, akan terasa ya yang buruk-buruk itulah ya. Tapi kalau kita memaknai ini sebagai ya ini cobaan, mungkin ini untuk semakin menguatkan keluarga kita, mungkin ini kita jadi spend time together lebih banyak gitu, itu mungkin kita maknai secara positif gitu ya. Mengambil sisi baiknya ya, Ibu. Betul, mengambil sisi baiknya. Kemudian juga tidak apa menunjukkan kerapuhan diri. Nah, sebagai parents itu nggak perlu kok, nggak perlu perfect kok gitu ya, nggak perlu selalu mempunyai jawaban dari semua pertanyaan. Kita bisa cari bersama anak-anak. Oh ya, ini mama juga belum tahu. Ayo kita cari yuk jawabannya sama-sama gitu. Dan itu juga kita sama aja kita mengajari anak kita bukan cuma mengapresiasi apa yang dia sudah tahu, tetapi juga rasa ingin tahunya gitu ya. Ayo kita cari sama-sama dan sambil kita juga mengajari cara mereka, ini loh cara kita mencari jawaban itu ada banyak cara gitu ya. Itu kan juga problem solving juga kita ajarin gitu ya. Jadi ya dari apa yang kita lakukan sehari-hari itu sebenarnya bisa kok untuk mengasah soft skills dari anak-anak kita, sambil juga ya kita juga menunjukkan kalau orang tua itu ya manusia biasa juga loh, bisa capek, bisa marah, bisa juga nggak tahu gitu ya. Jadi ya biar anak-anak juga lebih mengenal orang tua mereka, bisa menumbuhkan empati mereka juga. Oh iya, ibuku lagi capek nih, orang tuaku lagi ini nih, lagi ada kesulitan, misalkan seperti itu. Nah, kurang lebih begitu, Miss Pat. Secara tidak langsung ini juga merupakan suatu seperti tempat training mereka ya tentang soft skill-nya ya, Ibu ya. Betul. Oke, Ibu, kita kembali lagi ke pertanyaan dari IF Parents. Oke, ini ada IF Parents dari Mama Raffi. Ibu bagaimana memenuhi kebutuhan sosialisasi anak pada masa pandemi ini? Ya mungkin karena mereka kan nggak boleh keluar ya, Ibu ya. Jadi gimana nih kebutuhan sosialisasi mereka? Nah, ini memang agak tricky ya, karena memang apalagi kalau misalkan anaknya anak tunggal ya, itu challenge-nya lebih lagi, orang tuanya dua-duanya bekerja. Nah, itu lebih challenging lagi. Pastinya kalau misalkan seperti saya bilang tadi, misalkan di keluarganya, anggota keluarganya masih lebih banyak, ya mungkin masih bisa terasa untuk kemampuan sosialnya gitu ya, kebutuhan sosialnya juga mungkin masih bisa lah ya. Kemudian mungkin kalau bisa menjamin aman, maka mungkin masih bisa beraktivitas dengan anak lain gitu ya, walaupun mungkin tidak banyak gitu. Mungkin itu ya. Terus cara yang lain adalah mengikuti kelas online, itu mereka jadi ketemu anak-anak lain gitu ya, dan kemudian dari kelas online itu juga akan ideal apabila
tidak melulu isinya belajar, tapi ada aktivitas bermain yang emang pure bermain. Mungkin ibaratnya belajar matematika sambil main balon gitu, sambil balonnya Gitu. dilempar Oke. berapa bola. Nah, itu kan juga dia beraktivitas, terus dia juga wah bisa lihat ulah temennya gitu kan, misalkan seperti itu. Nah, itu kan juga ada interaksinya seperti itu. Kurang lebih ya begitu. Memang sedikit sih opsinya gitu. Oke. Iya, tadi saya ingat Ibu bilang tentang fun learning ya Ibu Iya, ya. fun learning. Oke. Ini ada lagi Ibu dari Rafardan. Gimana caranya menghadapi anak yang gampang bosan dan nggak bisa menghadapi sesuatu yang dia anggap susah? Waduh. Apa semua itu ada pengaruh atau faktor tertentu seperti dimanja atau karena sering dibantu? Gimana ya Ibu supaya bisa merubah sikap ini, perilaku ini? Oke, baik. Jadi ini perlu ditanyakan juga ini umur berapa dan kemudian mudah bosannya ini atensinya seperti apa sih? Maksudnya apakah benar-benar cuma sebentar terus dia cari yang lain lagi, terus juga sebentar terus berpindah lagi kayak yang nggak bisa diem gitu atau seperti apa? Karena itu nanti akan beda lagi ya gitu. Apakah itu hanya sekedar bosan atau ada yang lain gitu ya yang perlu di diagnosis lebih jauh, di asesmen lebih lanjut gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan anak daya juangnya seperti itu ya, gampang menyerah dan lain-lain. Nah, itu perlu dicek juga sih apakah dari dulu seperti itu. Karena anak-anak pada fitrahnya itu kan sangat suka belajar ya. Kita nggak pernah lihat ada bayi jatuh pas belajar jalan terus ngambek nggak mau lagi gitu ya. Nah, bagaimana anak yang tadinya sangat suka belajar menjadi anak yang begitu menghadapi tantangan aja sudah nggak mau. Ya betul, bisa saja ada pengaruhnya karena terlalu sering dibantu, tidak terbiasa menghadapi tantangan. Kemudian bisa juga dia memiliki self konsep diri bahwa dia itu pintar, misalkan dia nggak mau terlihat kalau dia itu gagal, atau mungkin dia tidak siap dengan reaksi orang lain kalau misalkan dia mencoba mengerjakan sesuatu terus gagal. Nah, itu dia nggak sanggup dengan reaksi orang itu, bisa saja seperti itu. Tapi intinya dia belum terbiasa menghadapi hal-hal yang sulit gitu ya. Padahal kan sebetulnya yang penting bagi orang tua adalah kamu yang penting coba dulu gitu loh. Kalau kamu coba dulu, Mensupport ya Ibu ya. iya, yang penting coba dulu gitu. Masalah nanti hasilnya gimana, kalau kamu sudah berupaya yang terbaik, nah maka orang tua udah seneng gitu ya. Dan juga orang tua siap membantu kalau misalkan ada yang sulit. Nah, kemudian juga mengenai pembelajaran ya. Pembelajaran itu orang tua tuh sebetulnya sebagai ibaratnya kalau gedung itu kayak scaffolding aja gitu ya. Membantu dalam proses pembentukannya. Jadi misalkan anak kita nih, ini misalkan persoalannya adalah main Lego gitu ya. Oh, nggak bisa nih, nggak bisa. Nah, itu orang tua nggak langsung ngasih instruksi ini loh cara bermain Lego. Kita lihat dulu, ini anaknya paham nggak konsep Lego. Nah, terus kemudian dia misalkan kesulitan, maka kita bukan mencontohkan di mainannya dia, tapi kita ambil balok Lego yang lain. Ini loh nak, caranya seperti ini. Kita contohkan untuk nanti dia terima dan dia aplikasikan di mainannya dia. Jadi bukan kita yang langsung membantu di mainannya dia gitu ya. Baru kemudian kalau misalkan ternyata anak kita itu memang kesulitan, baru benar-benar kita kasih contoh hands on, benar-benar ini loh seperti ini. Nah, itu jadi memang petunjuk yang kita berikan, bantuan yang kita berikan itu harus bervariasi supaya anak kita lihat dulu kemampuan anak kita gitu ya. Dan kemudian yang perlu dikasih tahu ke anak adalah yang dihargai itu prosesnya loh, nggak cuma hasilnya gitu. Bukan akhir dari segalanya ya Ibu Ya, ya, selama tapi dia proses menunjukkan mau kerja keras itu udah bagus gitu. Dia mau mencoba mencari tahu, mencoba menyelesaikan permasalahan gitu. Pantang menyerah gitu. Nah, itu yang nanti kalimat apresiasi kita yang akan menentukan juga apa yang ditangkap oleh anak kita gitu. Oke Ibu, ini ada lagi, ini Ibu dari Ibu Lydia Elton. Bagaimana cara kita sebagai orang tua menyikapi sikap anak yang sering tidak fokus saat belajar online di sekolahnya? Orang tua sering memarahi anak di masa pandemi saat ini karena orang tua harus mengajari anaknya lagi setiap harinya. Dan kadangkala orang tua merasa capek sehingga jadi marah-marah. Seperti yang tadi kita bahas ya Ibu ya.
Oke, ya itu wajar banget ya. Ibu siapa tadi? Ibu Elton ya. Lydia Elton. Ibu Lydia Elton itu wajar banget kalau capek dan apalagi kalau misalkan orang tua kan nggak melulu semuanya bisa ya melakukan homeschooling itu atau terbiasa gitu. Ini kan ibaratnya suatu tugas yang tiba-tiba dipasrahkan dan wajib gitu itu dilakukan. Wajar aja kalau rasanya begitu. Terus kemudian yang perlu ditanyakan adalah maksudnya anak yang nggak fokus ini gimana? Apakah ditinggal-tinggal gitu atau misalkan dia malah chat-chat gitu sendiri dengan temennya ya itu memang common ya, banyak yang melakukan itu gitu. Tapi selama si anak ini tetap bisa mengikuti pelajaran dan tidak mengganggu temannya yang lain, dikasih pengertian gitu. Kita juga ya itu tadi utamakan empati bahwa bisa jadi dia tuh kangen loh berinteraksi receh gitu dengan temennya gitu ya, bisa dikatakan begitu. Karena kan kadang-kadang sekolah online itu ya udah selesai pelajaran ya udah tutup gitu kan, nggak ada lagi kesempatan untuk mereka ngobrol dengan temennya dan lain-lain gitu. Mungkin itu penyebabnya karena mereka belum bisa menahan dorongan keinginannya dia gitu ya. Jadi ya paling seperti itu sih, paling dikasih pemahaman bahwa nanti itu bisa mendistract gitu. Kalau memang kamu merasa kebutuhan untuk berinteraksi dengan teman kamu bisa kok telepon dia nanti setelah sesinya selesai dan lain-lain gitu. Seperti itu sih. Oke, Ibu. Lagi-lagi kayak prioritas ya. Ini kita lagi belajar. Ya, betul, itu. Menentukan prioritas. Oke, Ibu. Kita buat IF Parents. Kita ada pertanyaan lagi. Ya. Oke. Wah, IF Parents-nya ini sangat antusias, semangat. Ya. Oke, ini dari Ibu Sri Winarni. Anak saya sekarang usianya 11 tahun, Ibu. Oke, tipikalnya cuek. Aduh, dan kurang perhatian. Kayaknya remaja nih ya, Ibu ya. Oke, dan kurang perhatian. Laki-laki. Bagaimana cara mengatasinya? Wah, tidak dibilang, Ibu. Iya, kadang kalau laki-laki emang cenderung begitu. Nah ini yang disebut cuek itu seperti apa gitu ya, karena itu perlu didefinisikan. Cueknya ini cuek terhadap keadaan rumah kah, cuek sama orang lain kah, atau gimana gitu. Jadi itu perlu dijelaskan lebih detail sih sebenarnya gitu. Dan kita juga kenapa perlu dideskripsikan lebih detail, karena kita kadang-kadang berhadapan dengan orang tua yang perilaku itu disebut begitu, itu lebih merupakan labeling gitu loh. Belum tentu itu benar-benar oh iya emang anak saya cuek gitu. Jadi itu memang perlu dari keduanya sih ya, perlu dicek lagi gitu. Ini yang dimaksud cuek itu seperti apa gitu ya. Kemudian selama ini stimulasinya supaya dia nggak cuek gimana? Apakah sudah dilakukan apa belum? Diajak misalkan nih cuek dengan keadaan rumah. Selama ini dia ini nggak dilatih nggak untuk ikut membersihkan rumah, misalkan menyadari bahwa rumah adalah bagian dari tanggung jawab dia, bahwa itu bukan, mohon maaf ya dalam kataannya ngebabu gitu ya, tapi itu untuk kenyamanan kita sama-sama loh. Dia nyaman nggak kalau rumahnya bersih, misalkan seperti itu. Nah gitu, jadi ada sense of accomplishment juga ketika oh ya aku bisa loh bikin rumahku bersih gitu ya. Nah gitu, kalau cuek sama orang ya itu nanti kembali lagi ya, dia ada temperamennya apa enggak, kemudian juga apakah dia nyaman dengan orang itu atau tidak, misalkan gitu. Karena kan tipikal anak juga macam-macam ya. Kita aja orang dewasa, ada yang tipe yang bisa pergaulan secara luas, akrab banyak orang, ada juga yang memang lebih seneng aku temanku satu aja tapi aku dekat sekali gitu ya. Jadi memang orang itu kan berbeda-beda ya. Jadi ada individual differences, bahkan seorang anak pun belum tentu akan mirip dengan salah satu atau kedua orang tuanya. Bisa aja dia memiliki minat yang berbeda gitu. Jadi ya begitulah kurang lebih ya. Oke, Ibu, terima kasih sekali Ibu atas jawabannya. Dengan kami berharap juga Ibu IF Parents maksud saya senang dengan jawaban yang diberikan.
Dan untuk pertanyaan yang belum kita jawab nih Ibu ya, nanti akan di follow up oleh staf kami. Dan lagi-lagi jika Anda mempunyai pertanyaan seputar pendidikan berbahasa Inggris untuk anak Anda, jangan segan-segan langsung ke IF terdekat di kota Anda dan dengan senang hati staf kami akan membantunya. Oke Ibu, diskusi yang sangat menarik. Sebelum kita menutup acara ini, apa ada yang ingin Ibu sampaikan kepada IF Parents? Baik, IF Parents, pastinya ini memang bukan masa yang mudah ya, tetapi saya sih berharap para IF Parents tetap optimis, kalau memang membutuhkan bantuan maka tidak usah malu-malu gitu ya, carilah bantuan, dukungan gitu ya, isi tangki cintanya tuh jangan lupa gitu ya, bisa butterfly hug gitu ya, oh kamu sudah melakukan hal yang baik, kamu sudah melakukan yang terbaik gitu, misalkan seperti itu, kalau malam gitu ya, sebelum tidur itu bisa dilakukan, apresiasi diri kita jangan lupa gitu ya, kemudian ya itu tadi utamakan empati, jaga kekompakan dengan keluarga gitu, karena pandemi ini mungkin masih panjang gitu ya, anggaplah lari maraton tapi nanti akan ada finishnya ibaratnya, tapi mungkin kita nggak tahu kapan gitu ya, jadi sebisa mungkin kondisi keluarga kita dijaga senyaman mungkin, semakin kompak bukan semakin berkonflik gitu ya. Oke, jadi stay safe ya semuanya ya. Oke, kami berharap dengan diskusi di IF Talk kita ini, IF Parents dapat memastikan perkembangan anak stabil baik hard skill dan soft skills-nya, meskipun banyak perubahan yang terjadi selama keseharian di masa pandemi ini. Selalu ingat untuk menjaga kesehatan sebelumnya, semoga bermanfaat. Terima kasih Ibu Dian, Lestari, dan juga IF Parents. Untuk IF Parents, di akhir acara akan ada survei. Kita mohon kerjasamanya untuk mengisi agar IF Talk selanjutnya akan lebih baik. Dan satu lagi, waktunya berfoto. Oke, kamera on. Oke, IF Parents. Okay, everyone stand by over there. Okay, parents, we're going to take pictures. Kita akan berfoto. Apakah sudah siap standby? Everyone? Yes? Okay, saya akan menghitung 1, 2, 3, kemudian ada teman saya yang akan mengambil. Oke ya parents, kamera on. Oh, Mama Lina itu masih tertutup. Oke, alright. Kita akan menghitung. Oke, ya parents. 1, 2, 3, cheers. Oke, apakah sudah? Oke, terima kasih ya parents dan terima kasih Ibu Dian. Semoga kita dapat bertemu lagi yang pastinya dalam keadaan sehat selalu. Nantikan IF Talk selanjutnya dengan judul yang menarik juga. Terima kasih ya parents dan Ibu Dian. Terima kasih semua. Terima kasih Patrick, Bu Dian. Ya, terima kasih. Terima kasih. Makasih. Thank you, Miss Patricia. Thank you. Thank you, Miss. Thank you, Thank you. Thank you, Miss Patricia. Thank you. Thank you, Miss. Thank you. Bye. Bye.